Teknologi mengacu pada penerapan pengetahuan ilmiah dan keterampilan praktis untuk merancang, membuat dan menggunakan alat, mesin, perangkat, sistem atau metode yang bertujuan untuk memecahkan masalah, memenuhi kebutuhan atau memperbaiki kehidupan manusia. Teknologi melibatkan penggunaan sumber daya dan pengetahuan yang ada untuk menciptakan solusi baru atau meningkatkan solusi yang sudah ada. Ini mencakup penggunaan berbagai macam alat, perangkat, peralatan dan sistem yang dirancang untuk mempermudah kehidupan sehari-hari dan meningkatkan efisiensi, produktivitas atau kualitas kehidupan manusia. Perkembangan teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam cara kita bekerja, berkomunikasi, berinteraksi dan hidup secara keseluruhan. Berikut adalah fakta menarik tentang teknologi. %92 mata uang dunia adalah digital. Ini berarti bahwa sebagian besar uang yang kamu peroleh, bertransaksi atau kamu gunakan untuk membeli barang atau jasa dan sebagainya adalah uang digital. Hanya diperkirakan 8% mata uang secara global adalah uang fisik, semua tumpukan uang berasal dari dalam 8% ini. Ini adalah perkiraan yang adil yang tampaknya disetujui oleh para ekonom dan bukan angka yang pasti. Persentase rendah ini tampaknya gak masuk akal. Tetapi ketika kamu pikirkan lagi ternyata masuk akal mengingat sebagian besar transaksi besar dilakukan secara elektronik. Bank juga menyimpan secara elektronik dan 92% mencakup semua jenis transaksi yang kamu lakukan dengan menggunakan kartu kredit atau debit dan transfer. Pendaftaran nama domain web gratis sampai tahun 1995. Belum ada yang benar-benar tahu apa yang mampu dilakukan internet saat itu, dan ini adalah peluang besar bagi orang untuk memiliki semua jenis nama domain. Pada tahun 1995 sebuah perusahaan bernama Network Solutions diberi hak untuk menagih orang atas nama domain, dan itu sangat mahal, harga biasanya mulai dari 15 juta per 2 tahun pendaftaran. Sebanyak 30% dari ini adalah biaya yang dibayarkan ke National Science Foundation untuk membuat dana infrastruktur intelektual internet. Biaya ini kemudian dibalik pada tahun 1997, sehingga biaya tersebut turun menjadi 10 juta selama 2 tahun. Rusia membuat komputer yang beroperasi di atas air tahun 1936. Sebelum miniaturisasi transistor, komputer memiliki sistem mesin yang jauh lebih terlihat. Contohnya seperti roda gigi, pivot, manik-manik dan tuas dan itu membutuhkan semacam sumber daya untuk berfungsi. Vladimir Lukyanov membangun sesuatu seperti ini pada tahun 1936 tetapi dia menggunakan air untuk membuat komputer yang memecahkan persamaan diferensial parsial. Dalam gambar komputer Lukyanov, kamu akan melihat sistem kompleks dari tabung yang saling berhubungan berisi air, penyesuaian keran dan sumbat mengubah aliran air dan mengubah variabel, sedangkan hasil akhirnya dilihat dengan mengukur ketinggian air di tabung tertentu. Itu juga disebut integrator air dan pada awalnya dirancang untuk memecahkan masalah retakan pada beton, sekarang ditemukan di Museum Politeknik Moskow. Keyboard QWERTY dirancang untuk memperlambat kecepatan mengetik. Orang-orang membual tentang kecepatan menulis mereka pada mesin tik atau keyboard. Bahkan ini dulu merupakan keunggulan kompetitif bagi beberapa pekerjaan untuk memiliki keterampilan mengetik yang lebih cepat dan akurat. Tapi tahukah kamu tata letak keyboard QWERTY saat ini adalah hasil dari solusi yang dirancang untuk memperlambat kecepatan mengetik. Versi awal mesin tik yang dibuat pada tahun 1870-an memiliki sedikit masalah teknis. Lengan logam yang menahan karakter digunakan untuk bentrok dan macet kalau tombol kamu tekan secara berurutan, atau kalau kamu ketik menekan tombol yang berdekatan secara bersamaan. Oleh karena itu susunan huruf pada keyboard QWERTY didesain untuk mengurangi kemungkinan macetnya kunci-kunci tersebut dengan menempatkan huruf-huruf yang sering digunakan secara terpisah. Pencipta Bitcoin tetap menjadi misteri. Bitcoin mata uang digital terdesentralisasi yang telah menjadi berita utama keuangan dan teknologi selama bertahun-tahun dan diluncurkan pada awal tahun 2009. Transaksi komersial pertama yang diketahui terjadi pada tahun berikutnya ketika programmer Laszlo Hanyecz membayar 10.000 Bitcoin untuk 2 pizza. Dalam lebih dari 10 tahun telah berlalu nilai Bitcoin telah berubah dari hampir tak berharga menjadi lebih dari $50.000 per koin.
Ada banyak spekulasi dan upaya untuk mengidentifikasi siapa sebenarnya Nakamoto, tetapi sampai sekarang tidak ada bukti konklusif atau pengungkapan identitas yang sahih. Beberapa individu telah dianggap sebagai Satoshi Nakamoto berdasarkan investigasi jurnalistik atau klaim pribadi, tetapi tidak ada yang dapat diverifikasi dengan pasti. Itulah fakta menarik tentang teknologi.